teman-teman, untuk podcast kali ini ada yang berbeda nih. Dulu kan sama Bidadari Pati, Bidadari itu lagi mudik kekayangan jadi digantikan oleh Bidodoro ya. Tapi tenang, ini tetap satu spesies dan satu size. Silahkan perkenalan Bidodoro. Oke baik, saya Bidodoro. Oke, masalah. Oke, perkenalkan nama saya Dinas Purnomo, saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Purbalingga. Oh iya, Kak Dinas, nanti panggilannya untuk teman-teman mahasiswa baru siapa? Kak Purno. Pak Purno. Kak siapa? Purnomo. Saya, Iya. nama saya. Siapa Untuk golongan saja. Ih, kalau misalkan ada yang panggil saya gimana? Boleh. Oke. Gimana nih kabar kalian? Angkatan 19 harus sehat selalu ya. Tetap stay safe ya, and stay healthy. Oke. Iya, jaga jarak, harus protokol ya, jangan lupa. Oke. Terus gimana nih IP-nya aman kan? Cie, punya adik baru. Kita juga. Oh iya kita berdua. Kita. Oh. Iya Nas, ngomongin adik baru ya. Ini di podcast ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk membahas beberapa hal, ya bukan beberapa hal sih, banyak hal mengenai segala sesuatu yang mungkin teman-teman mahasiswa baru ini perlu dan malah sangat diperlukan. Apalagi mahasiswa baru ini kan transisi dari masa sekolah menengah atas ke perguruan tinggi. Nah juga teman-teman di sana mungkin banyak yang dari berbagai daerah ya Kak. Iya. Ada dari Kalimantan, kemudian mungkin Sulawesi, Cilacap dan segalanya, dan mereka itu benar-benar berbeda dari budayanya, kemudian dari peraturannya, dari lain-lainnya, dan mereka berkumpul di Universitas Perwira. Dari hatimu ada nggak? Ada dong. Oh maaf. Oh, iya. Oke. Aku tahu. Oh iya. Di podcast season ini kita itu sudah bersama narasumber yang sangat legendaris. Sangat spektakuler. Ini adalah sebuah rahasia tapi umum ya. Beliau itu adalah salah satu dosen Universitas Perwira Purbalingga ya Kak Dinas. Yang gila. Killer tapi bohong. Iya. Ya. Terus dia juga adalah mimin kesayangan kita. Kalau kalian sering chat-chatan gitu ya malam-malam atau DM-an di Instagram tuh sama mimin kita, dan yang menjadi narasumber pada kali ini. Oke. Beliau adalah Bapak M. Satria Nugraha, Esos MKom. Mas aja. Oh, Atau Mas. kakak. Kakak. Mimin aja ya. Kita kan sudah Mimin sangat Ini familiar. Oke. Oke, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana Kirki dan Alhamdulillah baik. sehat? Kangen nggak sama saya? Kangen Kak. Kangen apanya? Kalau saya sih kangennya ditraktir makan ya. Emang iya? Iya Ini Pak. sering banget ya Pak. Teman-teman mahasiswa baru ya, saya itu sering ditraktir sama Pak Satria. Dinas iya nggak? Tuh setiap saat Tapi, ya. tapi Dinas sekarang lagi makannya udah lagi nggak makan nasi. Oh, iya Pak, Dinas itu makannya hati sih. Oh, makan hati. Iya, tapi Bukan hati lagi, nggak teman. kurus ya Pak. Nggak kurus, hatinya Gimana? banyak ya Mas. Saya makan rempelak. Plus usus-ususnya. Hati-hati. Iya. Oke Bapak, terima kasih telah hadir di podcast ini. Oke. Terus ya Ini Kak. podcast paling seru nggak sih di Unpad? Seru banget podcast Juli. Trending ini ya. Iya, oke, trending nomor 1 di. Pun berbalik. Oke. Bapak, sebelum ke pertanyaan inti, ini kan dari nama bapaknya sendiri itu ada R-nya. R itu apa sih Pak? R itu sama dengan EMC kuadrat. Wah, sih, gimana matematika ya? Aduh, ini nggak tahu rumusnya bener apa enggak ya. Yang jelas sih pasti salah. Oh, Karena kan kita dari orang sosial ngerti rumus yang jelas. R itu apa ya? Jadi ini sih pemberian dari orang tua. Katanya dalam tanda kutip ini adalah sebuah gelar. Gelar dari Jawa, khususnya di suku Jawa. Yang biasanya gelar tersebut diberikan dari keluarga keraton, keluarga kerajaan, keluarga kadipaten, atau abdi dalam kerajaan, atau segala hal atau segala orang yang pada saat kejayaan kerajaan itu berpengaruh di dalam kerajaan dan berjasa. Nah, yang dipanjangin itu katanya itu Raden. Raden. Betul. Dan
di era sekarang ini banyak orang mungkin bertanya-tanya, ngapain sih kok di era sekarang kok masih pakai raden-radenan? Dan alhamdulillah anak saya 2 laki-laki, dan dua-duanya juga saya beri, saya nggak mau sebut sebagai gelar ya, penyematan, saya sematkan Raden juga di depannya. Kenapa sih? Menurut Virgi perlu nggak sih di era sekarang tuh Menurut masih pakai R? Vicky itu perlu ya Pak, itu kan kalau nama, kalau yang Vicky tahu itu sebuah pemberian dari orang tua yang nggak akan habis nantinya sampai masa akhir hayatnya si anak tersebut. Kalau Dinas? Nah, kalau menurut saya itu sama Pak, sama penting, dan itu nanti menjadi doa untuk kedepannya akan menjadi seorang raden yang mungkin dari keluarganya. Ada lagi nggak menurut Virgi? Yang terpenting itu ya Pak, menurut saya raden itu kan sebuah kayak perwakilan dari bahasa Jawa gitu ya. Itu sebuah tindakan untuk melestarikan sebuah kebudayaan Jawa Pak, mungkin seperti itu maksud orang tuanya. Benar. Jadi saya itu lebih berfokus kayak gitu Ki, bahwasanya pemberian nama R itu ke anak saya ataupun mungkin orang tua saya kepada saya dilestarikan, itu sekarang masih banyak yang sebenarnya orang tuanya punya, dalam tanda kutip orang Jawa ngomongnya itu terah, punya terah, tetapi kemudian menghilangkan gelarnya tersebut. Kalau takutnya nanti dikira nanti anaknya takutnya anaknya itu nanti dibully mungkin di sekolah, ngapain sih pakai RR gitu, atau dibilang wah sombong nih punya R dan lain-lain gitu. Kalau saya bukan dari sisi itunya, saya setuju dengan Gigi bahwasanya penyematan nama R itu di depan bukan sebagai tanda bahwasanya dia itu lebih daripada yang lain. Enggak, bahwasanya malah seorang R, saya setuju dengan Dinas bahwasanya seorang yang disematkan nama R itu harus bisa berperilaku sebagai, kalau laki-laki berarti sebagai pemimpin yang baik, pemimpin yang bijak, pemimpin yang bijaksana, sebagai pengingat bahwasanya oh aku punya R yang disematkan oleh orang tua saya, berarti saya ini adalah harus bisa menjadi seorang pemimpin, minimalnya pemimpin di keluarganya, minimalnya. Tapi masalah pergaulan, masalah mau berteman sama siapa aja, itu monggo. Bahkan ibaratnya R itu nggak mesti lebih baik daripada yang tidak punya R. Dan kalau tidak mesti lebih baik, tidak mesti lebih baik itu mungkin tidak mesti lebih cerdas, tidak mesti lebih berprestasi, tidak mesti. Tetapi pengingat bahwasanya kamu diturunkan itu yang memiliki jiwa kepemimpinan, seharusnya dari pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua adalah pelestarian budaya. Mau siapa yang melestarikan? Kalau bukan kita, ya kan? Mau siapa yang melestarikan soal budaya? Pada saat dia punya gelar R atau disematkan nama R di depannya, maka dia akan mengingat, oh ya aku orang Jawa yang notabene punya stereotip bahwasanya orang Jawa itu ambilnya baik, ya kan, sikapnya ramah tamah, ya kan, ramah tamah, kemudian senang senyum, bisa melayani orang dengan baik, mendengarkan orang lain dengan baik. Nah, itu yang harusnya dimiliki seseorang yang memiliki disematkan nama R di depannya. Itu yang doa saya untuk anak saya, keturunan saya adalah itu, bukan sebagai, mohon maaf, mungkin ada misalnya ada R di depannya terus dia sombong, aku keturunan keraton nih, aku keturunan raja nih, aku keturunan bupati kabupaten. Jadi pada saat bergaul sama teman-temannya merasa bosi misal begitu, sering merintah dan lain-lain, pemimpinnya dalam tanda kutip pemimpin yang seperti itu. Enggak, menurut saya bahkan R itu malah ibaratnya pemimpinnya harus lebih baik, harus lebih merendah, bisa menjadi pemimpin di situasi-situasi yang mengharuskan dia sebagai seorang pemimpin. Itu seperti itu ya teman-teman, arti R dari nama Pak Satria itu seperti itu. Iya, betul. Oh ya Pak, dalam rangka PKKMB di Universitas Purbalingga tahun akademik 2020-2021 ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan bersama Dinas. Ya. Untuk langsung saja ya Pak. Boleh. Untuk pertanyaan pertama itu tentang budaya. Mungkin sudah disinggung pada awal tadi ya sedikit. Terus etika, tata krama, dan ini Pak yang paling penting, norma dalam kehidupan kampus gitu. Apalagi kan ini mahasiswa baru kan pasti masih ya yang saya sebutkan di awal masa transisi gitu ya Pak. Mungkin yang saya tanyakan meliputi pengertiannya, terus perbedaan antara 4 elemen ini dan apa sih hubungan keempatnya ini? Ya, jadi budaya, etika, norma, nilai. Ya.
itu sangat berhubungan. Kayak saya bilang tadi, orang yang berbudaya tadi berarti harus memiliki norma yang baik. Norma itu adalah hukum yang tidak tertulis ya, hukum yang tidak tertulis. Seseorang itu melakukan satu hal baik atau buruk, tidak tertulis nih. Kalau misalnya dia melakukan hal itu, bisa jadi tidak mendapatkan hukuman secara pidana atau secara undang-undang nggak masalah, tetapi secara norma itu salah. Contoh misalnya, ini contoh orang, nah kita udah dewasa ya, banyak yang udah pacaran juga gitu kan. Kamu pacaran enggak? Kamu pacaran enggak? Sekarang gini, pacaran pegangan tangan, boleh apa enggak? Kalau adat sekarang sih nggak tahu. Boleh apa enggak? Boleh Pak. Sebenarnya kalau dalam enggak, sekarang yang sekarang anak biasa lakukan kayaknya sih udah normal-normal. normal ya, Iya, normal iya. ya, pacaran pegangan tangan, normal ya. Tapi secara normal pegangan tangan di depan orang, kemudian mesra-mesraan, ya kan? Apalagi tangannya terus sambil dicium. Aduh. Apalagi di era pandemi tahu-tahu di sini. Nah, itu yang maksud saya seperti itu. Normal, boleh, tidak ada hukumnya. Orang sama-sama suka. Iya kan? Sama-sama suka, sama-sama sayang, sama satunya megang tangan, terus yang satunya malah ibaratnya terus rangkul kalian, ya kan? Boleh kan? Iya. Nggak ada hukumnya, Iya. tidak terjadi tindak pidana di dalamnya. Ya kan? Tidak terjadi. Tetapi secara norma masih ada belum jadi suami atau istrinya dengan sah, ya kan? Ini kita berada di adatnya orang Jawa, misal tadi kalau ini memang ini di lingkungan Jawa, Purbalingga ini kan Jawa ya, masih dalam Jawa. Kemudian apalagi kita adatnya orang Timur, gitu. Orang Timur itu lebih luas lagi, Indonesia dan lain-lain seperti itu. Dan itu kan menjadi norma yang sebenarnya kurang baik, gitu kan. Monggo pegangan tangan tapi tidak mesra-mesraan di depan orang lain. Udah dewasa lah, saya nggak bisa melarang. Kalau mau bicara masalah sisi agama, itu juga bukan karena saya bukan orang yang ahli dalam bidang agama. Nah, itu yang tadi saya bilang budaya, nilai, norma, etika. Nah, etika tadi bilang pada saat pegang-pegangan tangan sah, mau sama-sama mau nih, ya kan, boleh. Secara norma tidak baik, pegangan tangannya di depan orang, maka etikanya minimal nggak wong dia cemburu. Kepingin, ya kan? Betul. Apalagi Dina jomblo, Iya Pak. mau mencari adiknya. Ini kakak Bidodoro jomblo ya. Iki juga, atau sudah ada. Rahasia. Tidak berani menjawab. Iya. Saya itu sangat mengerti sekali, Mas. Oke, Igi itu sangat menutup sekali untuk berita-berita yang soalnya takut ya, soalnya kan tetangga-tetangga sekarang judi. bukannya kamu lebih julid. Lupa, aku juga judi ya, mohon maaf. Ya, jadi itu hubungannya bahwasanya budaya, nilai, etika, tata krama itu harus berjalan beriringan. Apalagi ini sekarang lagi di era sekarang sudah banyak pergeseran budaya, pergeseran nilai, ya, pergeseran nilai. Contoh, ini mohon maaf. Dulu orang ketemu orang tua, saya dulu ketemu dosen saya, ketemu guru saya, ngelihat mukanya saja nggak berani. Ketemu orang orang yang lebih tua, yang lebih itu ibaratnya begitu ketemu langsung nunduk. Mau bicara aja kita harus ketok-ketok. Permisi Pak, saya mau bicara, boleh apa tidak? Sampai begitu, takutnya kita mau ngadep ke guru. Sekarang nilai Igi dinas ke saya, gimana? Ya seperti yang tadi terlihat. Iya, udah kayak temen ya. Iya. Malah ibaratnya, Mas, ayo temenin saya makan. Iya. Kita boncengan bareng. Iya. Ya, begitu ya. Dalam hal itu sudah tidak ada batas, bukan masalah batas pada saat kegiatan yang memang kita lakukan bisa menjadi seorang teman, ya kita menjadi seorang teman gitu. Tapi pada saat di kelas kita menjadi seorang mahasiswa dan dosen, maka ya selayaknya mahasiswa dan dosen. Bahkan dosen sekarang ini definisinya, kalau dosen dulu itu kan adalah pengajar, hanya pengajar profesional. Dulu definisinya itu. Sekarang definisi dosen adalah pengajar profesional dan fasilitator. Yang namanya fasilitator itu apa? Berarti memfasilitasi kita. Memfasilitasi.
Kalau yang namanya memfasilitasi berarti komunikasinya lebih banyak dari Jadi guru. fasilitasi. Saya memfasilitasi kamu, berarti komunikasinya harus lebih banyak dari mahasiswanya, ya kan? Saya hanya memfasilitasi loh. Saya memfasilitasi, saya pengajar profesional dan fasilitator. Berarti saya lebih banyak memfasilitasi kamu. Kamu kepengen apa? Iya. Kamu mau tahu apa? Nah, saya coba untuk bantu kamu mengetahui hal itu. Jadi berbeda sekali dengan definisi seorang guru. Guru hanya pengajar profesional, yang ibaratnya mengajarkan. Karena apa? Kenapa sih kok dibedakan seperti itu? Karena dulu kalian masih menjadi siswa, sekarang sudah menjadi mahasiswa. Dulu kalian peralihan dari masa remaja ke dewasa, sekarang sudah pure menjadi dewasa. Itu pada saat pemikiran ini sudah dewasa, yang kita harapkan adalah otak ini dan hati ini sama perilakunya itu sudah satu jalan. Otaknya bilang A, hatinya A, perilakunya juga A. Kalau remaja masih suka geser-geser. Labil gitu Labil, ya, ya. Otaknya ngomong, aku besok kepengen makan di minum kopi di kedai kopi gitu. Begitu nyampe turun ke hati, mau udah nyampe kedai kopinya, ada cowok yang lagi disenengin, atau ada cewek yang lagi disenengin, cowoknya sama cewek lain lagi, grogi, iya kan? Grogi kan? Grogi nih. Udah nggak jadi jiwa. Habis itu perilakunya balik ke rumah berusaha-berusaha dibandingin itu remaja. Kalau dewasa, saya mau minum di kedai kopi. Begitu nyampe kedai kopi mau lihat ada di situ ada cowok atau yang kita sukain atau cewek yang kita sukain, masuk aja. Saya hai sekalian. Apa kabar? Sehat? Nyampe rumah ya sudah. Berarti bukan jodohku. Ya kan? Gitu kan, Nas? Iya. Iya. Ini sekarang saya bilang begini, kamu sudah menjadi tahap yang seperti saya ceritakan kedua atau yang satu. Kalau masih di tahap yang pertama berarti teman-teman harus introspeksi lagi, berarti bahwasanya belum menjadi orang yang dewasa seutuhnya. Orang yang dewasa seutuhnya harus bisa mengamini apapun kondisi di mana kita itu merasa tidak pas dengan kita. Itu. Nah, ini bisa terjadi apabila kita benar-benar memegang teguh budaya, memegang teguh etika, nilai dan norma. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar baik. Gitu ya Kak Dina, saya dengerin nih sebuah nasihat dari orang tua. Enggak, masih muda lah. Kan kakak. Oh Iya. kakak ya, lupa ya Allah. Iya. Kakak. Kalau pacaran tetap jaga jaraknya. Gak mau. Nggak boleh sentuh-sentuh. Oh, nggak mau, Igi nggak mau jaga jarak. Kalau Nggak pacaran. Oh, nggak mau jaga Bukan jarak. gitu, pacaran maksudnya. Oh, langsung aja ya. Gak mau. Oh, nggak mau langsung. Maunya apa? Gak mau lah. Iya, karena gini tadi bicara sedikit tentang budaya atau kebudayaan, bahwasanya budaya itu sebenarnya kan kita ini nggak ada budaya itu tiba-tiba budak ada gitu. Kenapa sih kita bisa harus sopan sama orang tua? Kenapa sih kita harus baik sama anak-anak? Itu bukan sebuah tiba-tiba nalurinya begitu, enggak. Tapi kita memang ciptakan budaya itu. Contoh di Amerika, anak manggil orang tuanya nggak pakai pak, nggak pakai bu, panggil nama juga nama saya. Iya kan? Sopan nggak di sana? Biasa aja di Sopan, di sana sopan. Di Indonesia ngundang mama kek, terus ngundang jenengnya, misalnya mama kek jenengnya Ria, Ria nek. anak durhaka. Tapi di Amerika tidak, karena memang itu sudah menjadi budaya yang dibentuk di sana, memang seperti itu. Begitu juga banyak hal ya, perbedaan budaya yang kita juga harus nanti dapat di mata kuliah komunikasi bisnis dan lain-lain, bahwasanya ada berbagai macam perbedaan budaya di negara yang kita di sini boleh, di sana kok jadi nggak boleh, atau sebaliknya di sana boleh, di kita Nggak boleh. Nah itu yang kita harus bicarakan nanti pada saat menjadi mahasiswa pun sama. Dulu di SMA kalian seperti apa, jadi mahasiswa dewasa nih tadi, tetap hatinya menjadi seorang yang dewasa, mengamini segala macam yang ada di depan, tidak menjadi dua muka ya, di depannya baik, di belakangnya. Iya jangan bermuka ya, soalnya skincare mahal. Mau promosi? Promosi. Oh berarti ini Strategi marketing. Oh iya, strategi marketing.
berarti ya. Harus ada. Pepet terus. Harus. Karena sekalian saya ini adalah. Iya. Ya Pak, tentang pacaran gitu dewasa sekarang ini kan udah banyak ya Pak anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas gitu Pak. Terus oke. Kalau menurut Bapak itu gimana sih Pak kayak pengertiannya, pencegahannya buat teman-teman mahasiswa ataupun seluruh orang-orang yang masih dikatakan remaja labil agar bisa mencegah itu gitu Pak? Pergaulan bebas itu definisinya apa dulu? Menurut Iki, pergaulan bebas itu gimana? Ya, yang gak baik gitu Pak. Oh gitu. Pergaulan bebas saya boleh dong bergaul sama tukang batu. Pergaulannya mungkin bisa di luar batas lah. Iya, di luar batas. Di luar batas. Misalkan ini bukan membahas hal yang tadi ya Pak. Di luar budaya, nilai etika dan norma. Jadi apa namanya? Pergaulan antara laki perempuan atau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan yang di luar batas nilai, batas norma, batas etika begitu ya. Ya memang sekarang banyak kita nggak memungkiri ya bahwasanya banyak berita, banyak di depan mata kita pun begitu. Yang tadi saya bilang lah, mulai dari pegangan tangan. Mungkin nanti merambat ke atas pegangan ketek ke atas lagi nyari upil sini upilmu aku cari mungkin gitu ya atau yang lain-lain saya nggak ngerti gitu. Jadi itu di depan kita udah terpapar nyata, betul sekali. Nah padahal di luar itu ada sebuah undang-undang, ada sebuah aturan yang mengatur tidak diperbolehkannya pelecehan seksual. Apa sih pelecehan seksual? Tindakan di mana yang tidak sesuai yang diinginkan, tindakan seksual yang tidak sesuai dengan yang tidak diinginkan, intinya gitu. Contohnya adalah seperti itu. Tadi pegang-pegangan tangan, tetapi yang satu nggak mau. Itu salah satu tindakan pelecehan seksual. Tapi kalau tadi saya bilang pacaran, yang satu mau, pelecehan seksual bukan? Kalau sama-sama mau kayaknya enggak. Tetapi ini ada tapinya. Sekarang ngomongnya mau. Setelah sudah putus, terus kamu melaporkan pernah dilecehkan, bisa tidak? Bisa. Karena tidak ada batasan dan tidak ada aturan orang pacaran. Mana ada undang-undang pacaran? Enggak ada. Mana ada aturan agama apapun yang mengatur tentang pacaran? Tidak ada. Maka rancu tuh. Pacaran itu apa sih? Iya kan? Saya dekat sama Igi. Saya punya istri nih, punya anak. Saya dekat sama Igi. Dekat, bahkan Igi adalah dekat juga sama istri saya. Di kampus kita suka makan bareng-bareng, ya, sama dinas juga dan lain-lain. Apakah saya pacaran sama Igi? Enggak. Nah, terus apa definisi pacaran? Saya dekat sama Igi, saya tahu keluarga Igi tahu keluarga saya. Iya, apa ya Mas? Ini artinya dekat mungkin Pak. Iya. Terus Secara hati saya sayang sama Igi. iya. Mahasiswa saya dinas, saya juga sayang sama dinas. Mahasiswa saya. Apakah Igi tidak sayang sama saya sebagai dosen? saya. Terus pacaran apa? Pacaran itu nggak tahu Pak. Nah, definisi itu kan kita sendiri yang buat toh. Iya. Teman-teman, aku suka sama kamu suka sama dia, pacaran. Oh, jadi kayak kebiasaan gitu ya. Kebiasaan. Padahal nggak ada definisi pasti apa pacaran. Bahayanya adalah seperti itu. Sekarang pegangan tangan, tadi saya sampai bilang pegangan ketek, nyari-nyari upil, ya kan? Sekarangnya oke-oke aja. Besoknya setelah putus nuntut, laporin ke polisi dulu dia pernah pegang tangan saya, pernah pegang ketek saya, pernah nyari upil saya. Tahu ya? Jadi hati-hati Mbak Mas semuanya, bahwasanya jangan anggap hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang biasa. Monggo pacaran, monggo punya kedekatan dengan lawan jenis, anggaplah itu sebagai sahabat yang dekat, yang kenal keluarganya, tetapi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan itu, atau nantinya dapat menimbulkan masalah.
Karena kegiatan adegan-adegan tersebut adalah adegan-adegan yang menjurus kepada seksualitas, begitu. Ngendus-ngendus, misal. Kayak kucing. Ya bisa jadi kan, dan lain-lain seperti itu. Atau sekarang kalau sama sahabat nih, terus megang pipi, nggak masalah kok, Iya. nggak apa-apa kan pegang pipi. Tapi sekarang masih jadi sahabat, iya kan? Saya ini tadi bicara lawan jenis, bicara sesama jenis ya. Firky sama teman ceweknya atau Dinas dengan teman cowoknya. Sebenarnya di budaya Arab, saya bilang budaya Arab, cowok ketemu cowok udah lama nggak ketemu cipika-cipiki, itu budaya Arab. Kalau di kita aku dong, ih, bunga-bunga, iya kan? Tapi di Arab tidak. Nah, hal itu misalnya yang muda cewek lah, Firky bersahabat dengan satu cewek, misal dia sekarang pegang-pegang pipi, suka bahkan rangkulan atau bahkan cium sampai begitu, misal bersahabatnya sampai begitu. Kalau ketemu suatu saat sudah tidak lagi bersahabat karena ada satu dan lain hal. Kemudian dengan gampangnya Iki atau sahabat Iki menuduh bahwasanya Iki kayaknya melecehkan saya, dia itu punya kelainan seksual. Oh my god. Bisa nggak? Ini Bisa nggak? Iya, Bisa. bisa. Nah itu yang tadi saya bilang bahwasanya jaga. Makanya pertemanan harus dijaga, persahabatan harus dijaga dengan budaya, dengan etika, dengan nilai, dengan norma yang ada. Kita harus pegang teguh itu, jangan sampai di kemudian hari apabila ada masalah itu jadi sebuah masalah yang besar. Karena undang-undangnya adalah undang-undang pelecehan, gitu. Nah, apalagi di lingkungan kampus yang teman-teman nanti ketemu sama kakak-kakak kelas yang ganteng-ganteng, yang kakak kelas yang ganteng-ganteng juga ketemu sama dede-dede yang ngegemesin katanya, gitu. Tinggi juga mungkin cari-cari berondong-berondong yang cukup menggiurkan, gitu. Karena usia mahasiswa ini adalah usia menikah. 18 tahun itu udah sah untuk menikah, betul? Betul. Secara undang-undang, jadi sah hukumnya seorang mahasiswa kenal dengan lawan jenis, kemudian dia mengajak nikah, kemudian memiliki anak, masih mahasiswa, itu nggak masalah, tidak ada larangan karena memang secara undang-undang usia itu sudah dibolehkan. Kami pun pihak kampus tidak melarang itu. Nah, yang dilarang adalah menikahnya itu bukan karena memang niat nikah, tetapi karena terpaksa harus menikah. Karena tadi adegan-adegan tadi pegang-pegang ketek gitu loh. Iya kan? Iya kan, nyari-nyari upil, tipu-tipu upil. Begitu. Nah, jadi ini perbicaraan seperti ini di mahasiswa ini sudah harusnya bukan menjadi perbicaraan yang tabu lagi, karena ini harus gamblang dibicarakan, karena wah, kalau enggak malah bahaya sekali. Dan ini juga nanti berhubungan pelecehan tersebut atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan tersebut itu juga nggak hanya, nah ini saya bilang, tidak hanya situasi yang berdekatan seperti ini, situasi yang nyata, tetapi di dunia maya pun bisa terjadi, ya kan? Iya. Nah itu media sosial. Oh iya Pak, langsung berhubungan ke media sosial sendiri ya Mas. Di dewasa sekarang ini kan kita ini kan daring ya, sekolahnya masih daring karena corona tersebut ya. Kapan perginya ya itu corona? Nah ini Pak, membahas tentang media sosial, gimana sih Pak cara agar kita menggunakan media sosial itu bijak, baik, terus mungkin bisa Bapak singgung tentang manfaatnya dari sisi positifnya, dari sisi negatifnya seperti itu. Iya, jadi sebenarnya nanti ada di materi yang teman-teman juga nanti akan saya share. Di situ juga udah banyak sih cara-cara menggunakan media sosial yang baik dan bijak, akan lebih jelas ada di situ. Tapi intinya begini, di era media sosial ini ternyata Lanjut. Kita sama. Ternyata adalah banyak penyakit-penyakit sosial yang timbul. Dulu penyakit sosial itu hanya iri dengki. Iya, Betul ya, iri dengki.
sekarang penyakit sosial timbul, yaitu adalah menjadi seorang stalker. Oh, kamu sering Ya, stalking? penyakit sosial stalker ada lagi, ada. Kemudian penyakit sosial memiliki akun prominent. Untuk mengomen hal-hal yang menurut dia tidak pas, dia komen dengan akun prominent. Itu penyakit sosial. Yang itu kita tidak temukan zaman dulu. Iya. Sebelum ada media sosial. Paling iri dong di rokok. Motornya anak boy. Julid ya, julid. Iya kan? Motornya anak boy, yang kapan aja. Ibaratnya paling itu kan. Dengki, pacaran boy. Nyobain. Yang kabur pacaran, boy. Rumah pacaran, boy. Seperti itu. Tetapi sekarang itu tadi stalker. Udah jadi mantan, katanya mantan, karena saya nggak tahu definisi mantan itu juga apa, mau pacaran juga nggak ada definisinya. Kemudian sudah jadi mantan, di stalkingin, dilihat-liatin, terus mantannya pacaran sama orang lain marah-marah sendiri di rumah. Salah siapa stalking? Iya kan? Aku Iya. tidak Salah siapa? Atau tidak salah. Tidak beda. atau belum jadi pacar malah baru dekat, terus di stalking. Ternyata udah punya cewek atau udah punya cowok, marah-marah sendiri, iya kan? Atau bahkan kita nggak tahu kalau dia itu ternyata bukan ceweknya atau cowoknya, cuman cuman ya memang teman gitu, udah apa, teman dari kecil atau tetangga dan lain-lain, udah cemburu. Padahal kita belum tahu faktanya, baru stalking di media sosial gitu. Itu sekarang begitu. Udah begitu karena ketidakberaniannya, ketidakgentleannya, mereka sebenarnya kepengen komen yang tidak baik, akhirnya bikin akun baru dengan nama yang tidak jelas, gambarnya gambarnya nggak ada malah, atau mungkin gambarnya guru kembang siji atau apa, namanya guru apa, terus di situ komen dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Itu penyakit sosial yang sekarang timbul di media sosial. Dan masih banyak lagi, Dinas. Ini saya baru bilang 2, stalker dan akun cloning. Kalau kita mau bicara lebih banyak sekali penipuan di media sosial, Olsop gitu ya, Pak. olsop, penipuan dan Iya, lain-lain. ya. Ya kan? Baju-baju tuh cewek-cewek. Itu banyak sekali sekarang penyakit sosial seperti itu gitu. Jadi jangan media sosial itu intinya gini deh. Kalian hanya mengalihkan pertemanan dari dunia nyata ke dunia maya. Ya. Contoh pertemanan, misalnya dulu teman SD, teman SMP, teman SMA yang sudah jarang ketemu sekarang, kemudian bertemu di media sosial, kangen-kangenan di media sosial, membahas masa kecil, membahas dulu kita ngapain aja zaman SMP, zaman SMA, menjadikan komunikasi yang baik di situ, intens, menambah keluarga, silakan. Tidak ada hina-hinaan di situ, tidak ada cacian, tidak ada dengki di situ, kemudian tidak ada prasangka di situ. Ya memang benar-benar hanya untuk flashback. Oh iya, kita teman lama gitu. Silakan. Tapi jangan jadi sampai ketemu teman SMP, ketemu teman SMA yang tadinya mantan atau yang tadinya kita suka, kemudian di stalking, kemudian lihat, sekarang dia kaya banget ya, mobilnya Ferrari 5 gitu, iri dengki muncul, julid. Akhirnya ya kan, kalau julidnya ini kan merubah kejulidan menjadi keberkahan. Kalau ini julid yang ya itu tadi malah bikin akun cloning tadi itu komennya nggak baik, wah jangan ngepet nih gitu. Gitu. Aku tahu kecilmu dulu kalau berangkat sekolah masih musap-musap timus. Sekarang kok Ferrari-nya 5 gitu. Kamu ngepet di mana? Atau dia ternyata istrinya kaya misal gitu. Wah, kamu memanfaatkan harta mertua ya? Misal gitu. Bisa bikin FTV gitu. Iya, misal. Ini hal-hal ini yang yang terjadi sekarang di media sosial. Apalagi yang lebih sensitif lagi kalau udah nyinggung masalah agama. Ya, kita yang dengerin mungkin kebanyakan adalah muslim, atau ada juga yang muslim pasti karena mahasiswa ada yang muslim, ada yang muslim. Tapi kebanyakan yang muslim. Kalau di muslim kita udah jelas loh, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Sudah selesai, sampai situ titik.
dia mau keyakinannya seperti apa, atau bahkan sama, agamanya sama nih, sama-sama muslim kita. Yang satu punya pemahaman yang berbeda dengan pemahaman yang lain. Walaupun menurut kamu yang lebih benar adalah pemahamanmu, nggak usah nyalahin, belum tentu pemahamanmu juga benar. Iya kan? Iya. Belum tentu pemahaman itu benar gitu loh. Jadi apalagi dunia ini kita adalah setiap saat, setiap langkah, setiap hirupan nafas itu adalah ilmu. Iya kan? Jadi belum tentu sedotan nafas yang pertama sama sedotan nafas yang kedua itu temponya sama. Iya kan? Filosofinya seperti itu. Berarti apa? Nggak mungkin ilmu yang kita dapat di detik yang satu, di detik yang lain itu sama. Pasti berbeda. Apalagi udah nafas yang beda. Nafas saya dengan nafas Iki. Dia mau cari ilmu bagaimana, saya mau cari ilmu bagaimana, Dinas mau bagaimana, silahkan. Kalau mau diperbincangkan, duduk bareng tanpa emosi. Kepala dingin gitu ya, Kepala Pak. dingin kita bahas, menurutmu apa sih yang benar dari agamamu? Menurutmu apa sih yang benar dari keyakinanmu? Menurut saya belajar itu begini. Menurut kamu begitu dong. Oh, jadi kita punya perbedaan ini. Oh gitu ya. Oh iya. Ya udah, oke kita paham. Ya mudah-mudahan kita bisa mencari jalan yang benar ya, dengan cara kita masing-masing, atau mungkin kita malah nanti suatu saat satu misi, satu visi, menjadi satu keyakinan yang sama. Selesai. Itu adalah dewasa yang tadi saya bilang, bahwasanya amini segala macam yang ada di depannya menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah ilmu. Jangan jadi di depannya ya, di belakangnya. Siapa dia? Kamu ya, aku sensei ya. Kamu. Kamu juga. Ini yang terjadi setelah adanya media sosial. Nah itu yang saya nggak kepengen. Ayolah kita fun-fun aja di media sosial. Ya, Iya betul. ngapain sih media sosial? Boleh buat promosi. Kayak ini Listingnya ke aku ya. Iya kan? Itu malah bagus sekali pemanfaatan media sosial untuk hal-hal yang bisa menambah positif, yang menambah Uang saku. uang Iya. buat biaya ibaratnya bensin ya, beli bensin. Kalau orang tua yang masih biayain dinas, bikin konten YouTube dan lain-lain, siapa ngerti nanti dapat AdSense ya, atau jadi selebgram gitu, terus dapat endorsan, monggo silahkan. Yang penting pada saat temennya nanti udah jadi selebgram dan endorsan, yang lainnya jangan julid, tolong diem, utek tuku apa cendungannya skincare yang mengenyong, sini endorse itu sombong banget. Orang ketemu orang Iya ngomong betul, sombong. Iya kan? Aduh, udah nggak lama nggak ketemu ngomong sombong, nggak tahu belum ngobrol udah ngomong sombong. Langsung bus nomor baru. Nah emang kita nggak boleh maju, emang kita nggak boleh terus jadi sukses. Iya. Iya kan? Karena tujuan kita kan untuk meraih kebaikan dan meraih kesuksesan. Gitu. Apa lagi? Itu ya teman-teman. Jadi yang dibahas Pak Satria itu betul sekali ya. Jadi kalian itu harus mungkin setidaknya menerapkan pada diri sendiri dulu gitu, baru nanti ke orang lain, keluarga misalkan gitu. Terus ya Pak, sebelum penutupan nih, ada quote of the day nggak buat teman-teman mahasiswa baru nih Universitas Perwira Purbalingga yang mau masuk ke sini? Quote ya. Ya. Kalau saya tuh sebenarnya cuma satu quote dalam hidup saya, satu kalimat itu. Bahwasanya ada dua. Yang maksudnya saya satu, kalau saya jadi laki-laki, saya itu harus bisa jadi pemimpin yang selalu membawa keterangan, ketenangan bagi lingkungan saya. Itu bahwasanya saya nggak kepengen yang ada di sekitar saya itu menjadi orang yang gelap. Gelap itu apa? Jadi nggak berilmu, jadi bodoh, jadi malah jadi iri, jadi dengki dan lain-lain. Saya nggak kepengen. Saya harus bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa membuat lingkungan saya itu ayo terbuka, cerah, pikirannya terbuka dan lain-lain. Itu saya hanya pengen itu. Yang kedua, hidup itu harus sabar, harus ikhlas, harus tawakal. Itu ya teman-teman, quote dari Pak Satria. Gimana? Udah cukup. Iya. Dinas nggak pengen tanya saya? Iya, saya Atau dari tadi nungguin saya makan? Diajak makan. Paling itu Pak, kayak misalkan teman-teman di luar sana itu banyak yang mereka membeli sebarang sesuatu itu makan media sosial, tapi tidak pada tempat yang benar-benar ada usahanya gitu Pak. Jadi asal sembarang beli dan mereka itu benar di situ.
sebagai saya pribadi itu menerapkan itu gimana itu Pak? Nah, itu sebenarnya sejarahnya panjang kalau itu. Dulu kebetulan tesis saya dari S1 saya itu saya sudah bicara masalah promosi. Masalah promosi dulu saya promosi pariwisata, skripsi saya, kemudian tesis saya itu pemasaran digital. Sebelum ada Bukalapak, sebelum ada Tokopedia, sebelum ada Shopee dan lain-lain, dulu baru ada forum jual beli Kaskus tahun 2010-2011. Saya sudah meneliti itu. Sekarang udah nggak ada, sekarang udah jadi beli-beli. Jadi beli-beli. Nah, zaman itu jual beli online itu lebih parah daripada sekarang. Karena apa? Dulu transfer ya udah hilang-hilangan duit itu. Kalau sekarang kan barang nggak nyampe bisa dikembalikan uangnya kan, bisa komplain kan kalau pakai aplikasi yang benar. Maka dari itu kalau sekarang itu sebenarnya udah lebih mudah. Maka dari itu kalau misalnya lihat barangnya bagus nih di Instagram, ya, oh iya bagus nih, harganya kayaknya cocok juga. Tinggal bilang kok ke pembelinya, kamu pasang dong ini barangmu di Bukalapak, pasang dong di Tokopedia, pasang dong di Shopee, saya belinya lewat Shopee, yang aman udah beli. Itu, ya nggak? Iya. Nah sekarang kalau dia nggak mau pasang, oh berarti udah dalam tanda kutip niatnya Iya, menipu, iya. gitu kan? Ya pun, kalau udah begitu udah tinggal aja, jangan emosi dengan apa namanya, oh ini barangnya bagus nih aku harus dapetin gitu. Nah padahal dia nggak mau jual di tempat yang memudahkan penjual dan pembeli. Kecuali yang jual misalnya Iki udah tahu rumahnya, orangnya dan lain-lain, kamu tahu Iki keluarganya jualan di Instagram, Ki aku pesen lah ini, udah oke lah transfer atau COD aja ya, ketemu di tengah alun-alun dan panas. Nanti kan jadinya sekalian membuktikan skincare ya. Tapi ya gratis. Jadi sekarang udah lebih oh dulu wah parah lah dulu udah transfer kemudian pas barangnya nyampe misalnya dulu teman saya ada sempat terjadi beli apa namanya RAM komputer kemudian udah bayar nyampe sini dikirim kotak sabun dikiranya memang dibungkus di kotak sabun begitu dibuka ternyata dalamnya benar-benar sabun. Iya. Masih benar-benar sabun itu sabun batangan itu dulu udah mau gimana lagi nggak bisa dikomplain ya kan kalau sekarang begitu udah bisa komplain langsung jadi blacklist kan udah lebih mudah jadi harus lebih bijak sekarang udah banyak aplikasi atau marketplace yang aman Yang resmi gitu. yang resmi jadi kalau misalnya nemu barang di Instagram nemu barang disuruh aja kamu pasang barangmu di marketplace nanti saya beli gitu Ya teman-teman, jadi harus bijak dalam menggunakan sosial media. Gitu. Terus Pak, itu Pak mengenai hoax gitu Pak. Terus juga mengenai sekarang itu sebuah pepatah mulutmu harimaumu itu jadi berupa Pak. Jarimu itu harimaumu gitu Pak. Wah betul sekali banyak yang seperti itu padahal nggak cuma jarinya ya yang gerakin jari itu sama aja hatimu Iya. hatimu sebenarnya itu tadi saya bilang sekali lagi apapun yang kita kalau orang dewasa apa yang kita dapatkan harus diamini oleh kita sendiri dulu kalau kita nggak bisa mengamini dulu kemudian langsung menyebarkan maka dari itu bukan menjadi seorang yang dewasa ya kan amini dulu di kita setelah itu kita renungkan apa yang kita amini tadi oh yang kita amini adalah surat Al-Ikhlas artinya apa sih surat Al-Ikhlas baru setelah kamu tahu paham surat tersebut sekarang boleh ya aku banget tuh begitu juga dengan berita kita menerima berita nih kita berita ada sebuah corona bullshit misalnya ya kan corona bullshit kita terima di situ ada fakta-faktanya gini nih amini dulu sekali lagi cari sumber yang lain amini lagi cari sumber yang lain amini lagi coba di cross check mana yang menurut kamu paling pas di hati kalau sudah pas di hati menurut kamu ini yang paling pas jangan share dulu diskusikan sama orang yang lebih tahu paham dulu sama yang lain kita baru tadi saya contohkan adalah ayat apa kita bisa mentafsirkan ayat itu sendiri? Enggak kan? Kita harus komunikasikan dulu kan dengan yang lebih tahu toh baik itu ayat di Al-Quran atau yang agama lain di Injil dan lain-lain pada saat ini kok bunyinya bagus gitu kita
Tanyakan yang itu di Injil ada apa perintah apa atau di Al-Quran ada perintah apa. Kita tanyakan orang yang kita tahu dulu bagus baru kita share. Tapi kalau kita belum diskusikan dengan orang yang tahu, jangan share dulu. Nah udah buat diri sendiri aja. Jadi renungan hati kalau memang kamu itu memang mau meyakini hal tersebut, ya sudah untuk dirimu sendiri, tidak usah orang lain diajak. Selesai. Jadi dewasa adalah bisa mengamini apapun untuk dirinya sendiri. Yang tadi, kalau contoh kembali lagi awal adalah lihat gebetan kita suka sama orang lain, ya udah bukan jodoh kita, amin, selesai. Kalau habis itu emosi yang jadi kena, ya mama ya papane, ya kancane, ya tine, tapi dipercaya barang. Iya kan? Nah itu begitu. Nah satu lagi, saya udah cukup panjang ya, udah cukup panjang, udah saya punya waktu berapa menit sebenarnya? 30 menit. Ini udah 30 menit. Keasikan cerita sih. Iya, karena kalau itu tadi bicara masalah budaya, etika, norma, pelecehan sampai ke media sosial ini satu uraian yang saling keterkaitan dan saat ini memang kita lagi ngalamin loh degradasi budaya. Contoh, mohon maaf saya harus ngomong, kemarin ada kalimat yang depannya A belakangnya Y. Iya kan? Saya udah pernah bahas itu di kelas ya. Udah pernah bahas itu sebelum berita ini tersebar. Bahwasanya ada pergeseran nih. Dulu kata tersebut menjadi kata yang kasar, tetapi sekarang sudah menjadi kebiasaan anak sekarang ambil panggilan atau bahkan pemantapan kata gitu kan. Dan kami para dosen udah nggak tersinggung dengan hal itu gitu, karena ini udah perbedaan budaya gitu, udah anjloknya udah jauh banget dan kita paham ini memang pergeseran gitu. Dulu saya juga suka ngomong yang depannya belakangnya U gitu kepada sama-sama teman, dan nggak ada masalah apa tuh gitu, karena memang dia tahu saya ngomong itu bukan untuk menghina gitu, tapi untuk kenapa seorang ketemu ya gitu ya, sensor. Jadi tapi ya lebih baik ya kita gunakan kalimat-kalimat awas nggak ketemu ya Allah subhanallah, apa kabar, kamu tambah sukses. Nah kata-kata itu yang keluar akan lebih baik daripada harus mengeluarkan kata yang berambigu. Saya setuju di sisi ambigunya, tetapi untuk hal-hal kalau misalnya kata-kata tersebut terus dipermasalahkan, ini sudah pergeseran budaya. Ini bisa jadi kata tersebut akan menjadi sebuah ikatan batin yang baik juga bisa gitu karena sama-sama sahabat. Tetapi ya jangan menjadi kebiasaan terus akhirnya itu digunakan ngomong dengan siapapun yang bukan temannya. Jadi harus tahu penempatan. Nah itu tadi dewasa. Itu ya teman-teman. Jadi dari semua yang Bapak Satria bilang itu emang sih menurut Virgi itu emang benar, karena kan Virgi juga mengalami masa-masa transisi dari SMK gitu ya atau SMA ke perguruan tinggi. Jadi kita itu bertemu dengan banyak sekali macam sifat dan habit mereka itu yang baru kita ketemu gitu, beda-beda. Jadi kita itu harus bisa menempatkan diri, harus bisa yang penting adalah toleransi. Betul, setuju. Kalau dari Kadinas sama sih Pak, mungkin dari teman-teman mereka berbeda dari mungkin cara bicaranya gitu ya Pak. Kita kadang agak di telinga mungkin agak kaget ya pertama kali dengar kata-kata lu, kok bicaranya kayak gitu, medok banget mungkin dari Feraman. Tapi mau gimana lagi, dan dia teman kita dan kita harus saling mengerti, saling memahami, dan juga nantinya kedepannya biar lebih enakan gitu. Jadi kuncinya adalah mengambilkan itu juga. harus menjadi dewasa tapi yang tidak menyebalkan. Betul. Ya dewasa pasti tidak. Wajib ya Pak. Wajib. Kamu silahkan gitu. Oke, teman-teman, sekian ya di podcast Julid kali ini. Semoga di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Oke, sampai jumpa di podcast Julid selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.